Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Heruni Sanggita Putri dari kelas A5R1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan dari mata kuliah akuntansi keperilakuan. Persepsi berbeda tentang perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki sistem yang saling terkait di dalamnya. Sistem tersebut dibuat oleh sejumlah orang guna mempermudah proses operasi perusahaan serta pengendalian aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Salah satu aspek terpenting dalam organisasi melibatkan proses akuntansi perusahaan. Dalam persepsi berbeda tentang perusahaan ini ada 3 konsep utama, yaitu konsep yang pertama adalah konsep kepemilikan. Konsep entitas sama seperti konsep kepemilikan, merupakan sebuah sudut pandang, sebuah sikap dalam pikiran yang tidak hanya dibatasi terhadap akuntan. Ini merupakan esensi dari konsep akuntansi entitas. Penganut konsep ini melihat entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Mereka memandang aset dan kewajiban sebagai milik dari entitas itu sendiri dan bukan milik dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ketika keuntungan diperoleh oleh entitas tersebut, keuntungan tersebut juga menjadi milik entitas yang akan diserahkan kepada pemegang saham hanya jika dividen diumumkan. Yang kedua yaitu konsep entitas. Konsep entitas sama seperti konsep kepemilikan, merupakan sebuah sudut pandang, sebuah sikap dalam pikiran yang tidak hanya dibatasi terhadap akuntan. Ini merupakan esensi dari konsep akuntansi entitas. Penganut konsep ini melihat entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Mereka memandang aset dan kewajiban sebagai milik dari entitas itu sendiri dan bukan milik dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ketika keuntungan diperoleh oleh entitas tersebut, keuntungan tersebut juga menjadi milik entitas yang akan diserahkan kepada pemegang saham hanya jika dividen diumumkan. Pada tahap ini, ditekankan bahwa mereka yang menganut sudut pandang entitas benar-benar melihat aset bersih sebagai milik dari entitas itu sendiri dan bukan pemilik saham. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu konsep tanggung jawab sosial. Beberapa orang memahami perusahaan sebagai lembaga sosial yang beroperasi untuk memajukan seluruh anggota dan kelompok di dalam masyarakat. Mereka melihat perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham, manajemen, pegawai, pemasok, konsumen, pemerintah, dan anggota publik lainnya. Golongan ini memberikan konsep ketiga yang dengan jelas menyampaikan ide tanggung jawab sosial, sebagaimana dengan entitas bertindak dan melakukan aktivitasnya. Sepertinya konsep ini berhubungan dengan etika dalam hal tujuan, sasaran, dan cara mendapatkan atau mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dan bukan dengan usaha untuk mengubah persepsi perusahaan sebagai entitas yang memiliki aset bersih. Selanjutnya yaitu ada teori-teori ekonomi perusahaan. Menurut M.C. Guar mengatakan area ini telah ditutupi oleh ekonom yang memandang perusahaan, enterprise, dan wirausahawan, entrepreneur, sebagai suatu kesatuan atau sebagai sesuatu yang sama. Dengan demikian, pada suatu waktu menyebut keuntungan sebagai pengembalian return bagi perusahaan, sementara pada saat yang lain menyebut keuntungan sebagai pengembalian return kepada pemilik perusahaan. Strauss dan Davis adalah wakil dari ekonom yang mengadopsi konsep entitas serta melihat
perusahaan itu sendiri sebagai wirausahawan, dan keuntungan sebagai penghasilan bersih dari perusahaan. Konsep kepemilikan tercermin dalam pernyataan ekonom Milton Friedman yang menyampaikan konsep tanggung jawab sosial yang banyak diadopsi oleh pejabat perusahaan. Selanjutnya yaitu ada konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Loridge, konsep entitas tidak tertarik pada penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga, kebalikan dari konsep kepemilikan yang mempraktikkan penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga. Revaluasi aset sering dibutuhkan dari sudut pandang entitas. Revaluasi aset akan menambah ekuitas entitas dengan sendirinya atau mengarahkan pada sisi aset dari neraca. Selanjutnya yaitu ada beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Perusahaan yang sama, misalnya, mengumpulkan fakta yang sama, namun fakta tersebut sering dipandang secara berbeda. Hipotesis tersebut didasarkan pada observasi informasi yang dilakukan terhadap beberapa praktik akuntan publik, akuntan dalam perdagangan dan industri, pemegang saham, para pelaku bisnis, dalam segala ukuran, mahasiswa, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Ketika kepemilikan menyebar di antara ribuan pemegang saham, pemilik perusahaan hampir tidak dapat dibedakan dengan publik umum. Dengan demikian, citra publik dari perusahaan sangat mungkin menjadi citra dari pemiliknya juga. Tidak satupun dari banyak pemangku kepentingan stakeholder kecil dengan masalah seperti ini menyebut dirinya sebagai pemilik perusahaan yang sahamnya mereka pegang. Selanjutnya yaitu ada usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar. Bagian ini akan menjelaskan dua usaha untuk merekonsiliasikan konsep kepemilikan dengan konsep entitas dalam teori akuntansi. Nah, di sini ada dua teori. Yang pertama yaitu teori akuntansi dana. Akuntansi dana dicetuskan oleh Vetter dapat diterapkan pada usaha swasta, badan pemerintah, lembaga sosial, dan instansi lainnya. Akuntansi dana merupakan cara memandang aset, ekuitas, dan hutang, di mana dana yang diperoleh dari ekuitas dan hutang penggunaannya dibatasi pada aset. Akuntansi dana melaporkan penggunaan dari dana dan cara memandang dana ketika aliran masuk meningkat setelah dikurangi dengan pembelanjaan. Teori akuntansi dana dari Vetter dirancang menjadi sebuah ekspresi dari cara seseorang memahami perusahaan, walaupun sebagian besar menganggap teori dana sebagai pengembang dari teori entitas yang dirancang untuk menggunakan gagasan personalistik, yang merupakan usaha yang semakin banyak dilakukan dari sudut pandang statistik guna menangani masalah akuntansi. Selanjutnya yaitu ada teori komando. Menurut Goldberg, tidak ada teori entitas atau teori kepemilikan. Semua teori didasarkan pada ide kepemilikan, tetapi kepemilikan adalah konsep yang sangat sulit didefinisikan dan dianalisis secara memadai untuk digunakan ide dasar akuntansi. Meskipun begitu sulit menghindari persepsi tentang kepemilikan, karena ide kepemilikan properti dalam budaya sudah sangat meresap, dan sebagian besar orang melihat aset bersih dan keuntungan perusahaan sebagai milik pemegang saham atau pemilik pada satu sisi ataupun perusahaan itu sendiri pada sisi lain. Teori komando dari Goldberg bukan satu-satunya teori yang berarti dalam sudut pandang sebagai besar orang. Ia sepertinya menegaskan
Hal ini ketika ia menegaskan bahwa sebagian gantinya ia memfokuskan perhatian pada perusahaan sebagai sesuatu yang berbeda. Sebagai entitas abstrak, kita seharusnya mengarahkan perhatian langsung pada fungsi pengendalian yang dapat dilakukan oleh manusia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.